Selamat datang dalam perjalanan sejarah yang membentuk peradaban Islam di Nusantara. Kita akan menyelami kisah Wali Songo, 9 sosok suci yang menjadi mercusuar penerapan di Pulau Jawa, mengubah lanskap sosial dan budaya dengan dakwah yang penuh kearifan. Siapakah mereka? Istilah Wali Songo berasal dari dua kata. Wali yang berarti orang yang dekat dengan Allah atau penolong Allah, dan Songo dari bahasa Jawa yang berarti 9. Secara harfiah, Wali Songo adalah 9 wali. Mereka adalah para ulama besar yang berperan krusial dalam proses Islamisasi di Jawa, khususnya pada abad ke-15 hingga ke-16. Penting untuk dicatat, para wali ini tidak semuanya hidup secara bersamaan. Mereka adalah sebuah jaringan dakwah yang saling terhubung, baik melalui hubungan guru-murid maupun dukungan timbal balik dalam menyebarkan ajaran Islam. Mereka memusatkan aktivitas di wilayah pesisir dan pantai utara Jawa, mencakup Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pendekatan mereka adalah dakwah kreatif, melalui adaptasi budaya dan sosial, bukan dengan paksaan. Mari kita kenali lebih dalam 9 tokoh utama Wali Songo beserta wilayah dakwah mereka. 1. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, dikenal sebagai ayah atau pendahulu Wali Songo. Beliau tiba di Jawa sekitar tahun 1404 Masehi dan menetap di Gresik, Jawa Timur. Strategi dakwahnya sangat menyentuh. Beliau sangat dekat dengan rakyat jelata, khususnya kasta rendah, yang mengalami ketidakadilan. Sunan Gresik mengajarkan prinsip Islam bahwa semua manusia itu sederajat di sisi Allah. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Beliau wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi. 2. Sunan Ampel, Raden Rahmat. Raden Rahmat adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim. Beliau memulai dakwahnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Pesantren ini menjadi pusat dakwah dan pendidikan, melahirkan banyak murid penting termasuk Sunan Giri dan Raden Fatah, Sultan pertama Demak. Sunan Ampel juga salah satu pendiri Masjid Agung Demak. Salah satu warisan sosialnya yang terkenal adalah ajaran Moh Limo atau 5 larangan. Moh wadon, tidak berzina; moh ngombe, tidak mabuk; moh madat, tidak menghisap candu; moh main, tidak berjudi; dan moh maling, tidak mencuri. Beliau wafat dan dimakamkan di samping Masjid Ampel pada tahun 1478. 3. Sunan Bonang, Raden Magdu Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang berdakwah di Tuban dan sekitarnya. Keistimewaannya adalah menggunakan seni budaya sebagai media dakwah, seperti musik gamelan, tembang, dan wayang. Beliau dianggap sebagai pencipta gending pertama dan menciptakan lagu yang dikenal dengan tembang Durma. Pendekatan akomodatif ini memungkinkan masyarakat menerima Islam tanpa meninggalkan budaya mereka secara tiba-tiba. Sunan Bonang juga memiliki keahlian mendalam di berbagai ilmu, dari fikih, tasawuf, hingga seni dan sastra. Beliau wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. 4. Sunan Giri, Raden Paku. Sunan Giri berasal dari keluarga yang berkaitan dengan Sunan Ampel. Beliau mendirikan pondok pesantren di daerah Giri, Gresik. Selain dakwah, beliau aktif dalam strategi sosial ekonomi seperti berdagang dan menolong masyarakat kurang mampu. Kontribusi besarnya adalah membantu penyebaran Islam ke berbagai daerah di Jawa, pedalaman, dan wilayah pesisir. Selain itu, Sunan Giri juga dikenal sebagai pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, cuplak-cuplak suweng, dan lir-ilir. 5. Sunan Derajat, Raden Syarifuddin atau Raden Qasim. Beliau adalah putra Sunan Ampel, saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat berdakwah di kawasan Lamongan.
Strategi utamanya adalah pendekatan sosial dengan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat ekonomi lemah, fakir, dan miskin. Beliau senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat, menekankan solidaritas sosial, dan memanfaatkan kesenian rakyat sebagai media dakwah. Sunan Derajat juga merupakan pencipta tembang Jawa, yaitu pangkur. 6. Sunan Kalijaga, Raden Shahid. Nama aslinya adalah Raden Shahid. Sebelum menjadi wali, beliau pernah dikenal dengan nama Lokajaya saat menjadi kepala perampok yang ditakuti namun membela rakyat kecil. Sunan Kalijaga dikenal dengan kreatif dalam memanfaatkan seni tradisional sebagai sarana dakwah, terutama wayang kulit, wayang purwa, gamelan, sastra, ukir, dan pahat. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam cerita wayang. Cara yang halus ini menarik masyarakat melalui jalur budaya yang sudah mereka kenal, sehingga perubahan tidak terasa sebagai paksaan. Di Kerajaan Demak, beliau memiliki kedudukan tinggi sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. 7. Sunan Kudus, Ja'far Shadiq. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus, Jawa Tengah. Beliau dijuluki Waliul Ilmi, wali yang luas ilmunya, karena keahliannya yang mendalam di bidang ilmu agama seperti fikih, tafsir, hadis, dan logika. Lokasi dakwahnya menjadi salah satu pusat Islam penting di Jawa Tengah, ditandai dengan pembangunan masjid dan menara Kudus. Beliau terkenal tegas dalam ilmu agama, namun tetap ramah dan toleran, bahkan mengajarkan keterampilan seperti pertukangan dan kerajinan. Sunan Kudus adalah pencipta gending, mas kumambang, dan mijil. 8. Sunan Muria, Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria lebih terkenal dengan namanya karena pusat dakwahnya berada di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Beliau berdakwah di wilayah pedesaan dan bukit-bukit, menyasar kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Pendekatannya sangat populer karena menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pertanian dan budaya lokal. Sunan Muria juga piawai menciptakan berbagai tembang cilik, jenis sinom dan kinanti, yang berisi nasihat ketuhanan. 9. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah tokoh kunci di Jawa Barat, khususnya di Cirebon, dan kemudian ke Banten. Peran besarnya adalah mendirikan Kesultanan Cirebon. Strategi dakwahnya menggunakan jalur diplomasi dan budaya, serta memperkuat kedaulatan politik untuk memperluas cakupan Islam di wilayah Barat Jawa. Peran Wali Songo sangatlah luas, mencakup pendidikan dan keilmuan. Mereka mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan dan kaderisasi pemimpin muslim, seperti pesantren Gapura oleh Sunan Gresik dan Ampel Delta oleh Sunan Ampel. Seni dan budaya. Seni budaya digunakan sebagai sarana komunikasi dan transformasi Islam. Mereka mengasimisasi seni Jawa dengan nilai Islam, menciptakan karya seperti gending, tembang, durma, pangkur, sinom, kinanti, dan mengembangkan seni wayang kulit. Sosial kemasyarakatan. Mereka menjalin jaringan kekerabatan melalui perkawinan, membuat peraturan sosial seperti Mohlimo, dan menekankan solidaritas sosial serta kepedulian terhadap fakir miskin, berbangsa dan bernegara. Mereka terlibat dalam pembentukan dan pemerintahan, seperti Sunan Ampel yang merancang Kerajaan Islam Demak Bintoro, dan Sunan Kalijaga sebagai penasihat utama Sultan. Hikmah untuk masa kini. Kisah Wali Songo mengajarkan kita nilai-nilai abadi. 1. Keterbukaan terhadap budaya lokal, menghargai tradisi baik, dan mengintegrasikan nilai agama ke dalamnya tanpa konflik. 2. Persamaan derajat manusia, bersikap adil dan tidak memandang rendah orang lain berdasarkan status sosial,
karena yang utama adalah iman dan takwa. 3. Kreativitas dalam berkomunikasi atau dakwah, menyampaikan kebaikan dengan metode yang menarik dan relevan, seperti memanfaatkan media sosial di masa kini. 4. Kepedulian sosial dan kerjasama, mengamalkan gotong royong dan berbagai dengan sesama. Wali Songo berhasil mengukir peradaban dengan bijak dan pelan-pelan. Mereka membuktikan bahwa agama dan budaya lokal dapat hidup bersama dan memperkuat identitas bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.